contoh database library, templating engine, session management, authentication, security untuk Laravel ini ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan template MVC gitu ya, jadi itu simple sekali gitu ya, dan itu sebenarnya sudah bisa dipakai untuk membuat aplikasi web secara sederhana gitu ya. Kemudian ada framework yang lebih lebih baik lagi, sudah lengkap semuanya ya. Contohnya adalah Laravel ini ya. Nah, ini fitur-fitur Laravel berkonsep MVC juga gitu ya. Ada templating engine, ada artisan console dan sebagainya. Ada Eloquent untuk berinteraksi dengan database relasional. Jadi nanti di Laravel ini kita tidak perlu melakukan query gitu ya. Seperti yang kita lakukan di MVC simple kemarin itu untuk terkoneksi ke database, kemudian untuk menambahkan data, menghapus. Nah, kita harus mengetik query, ya kita taruh di model gitu ya kemarin ya. Nah, tapi di Laravel itu tidak ada query, jadi di situ sudah disediakan objek-objek untuk berhubungan dengan database, seperti mendapatkan data itu cukup diketik nama modelnya, -2 all, nah itu sudah keluar semua datanya gitu ya. Ini konsep MVC. Oke, kita langsung saja struktur dari Laravel. Jadi mulai dari instalasi. Permisi Pak Proyeki. Ya. Ini belum di-record ya Pak? Oh, belum di-record ya. Oh ya, makasih Mas. Terus mungkin bisa tolong di-share screen ulang Pak. Di beberapa teman tidak terlihat layarnya Pak. Oh ya, oke ya. Ya, makasih Mas. Ya, saya share ulang. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat share screen-nya? Saya belum, Pak. Oh, ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi untuk menggunakan Laravel, tetap kita harus punya web server gitu ya. Ada web server, kemudian di dalamnya kita akan pakai database-nya. Kalau SAM saya kira sudah pada punya ya. Contohnya saya ini pakai SAM, kemudian database MySQL-nya saya aktifkan gitu ya, diaktifkan dulu ya. Nah, berikutnya ini dilewati Composer ya, install Composer. Nah, bisa cari di dengan koneksinya agak trouble ya. Nah, jadi kalian bisa cari Composer. Nah, tinggal ini ya, kalau pakai Windows ya, karena saya pakai Windows, tinggal diklik saja nih ya, ini Composer Setup. Nanti ketika sudah di-download, tinggal di setup saja, dijalankan ya. Nah, kemudian nanti pada saat setup Composer, itu diarahkan ke SAM gitu ya. Diarahkan karena kita sudah punya web server SAM, diarahkan ke sana untuk nyambungkan saja gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah Composer terinstall,
Kita oh iya, pakai ini ya, slash version. Jadi akan muncul ini kalau komposernya sudah terinstall akan muncul versinya. Kalau kita panggil komposer, ya dia dijalankan ya ini ya komposer. Jadi komposer ini kita gunakan untuk membuat objek Laravel membuat project Laravel. Oke. Jadi yang tahap pertama sebelum saya lanjut silakan diinstal komposer dulu. Bagi yang belum. Ada yang sudah? Bisa tunjuk tangan, angkat tangan yang sudah install komposer. Ada, Mas Diki. Diki sudah, yang lain? Belum ya? Oke, yang belum silakan cari websitenya Get Composer Org, kemudian sesuaikan dengan sistem operasinya, silakan di-install ya. Nanti kalau sudah pada saat install bisa ini ya, bisa di-share screen, jadi biar dilihat bareng-bareng ya install komposernya. Ya sebenarnya tinggal diklik sih install gitu ya. Nah kemudian kalau sudah diinstal, nanti dicek ya apakah sudah seperti ini ya. Server version. Kemudian untuk cek PHP-nya, nah, kemudian saya masih pakai 74. Kalau apa namanya Laravel yang versi 8 ini cukup 74, tapi kalau Laravel yang versi 9 nanti harus PHP-nya versi 8 ini ya. Bagaimana, sudah siap komposernya? Yang sudah siap, coba tunjuk tangan yang sudah siap komposernya. Pak Prayogi. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan koneksi saya agak buruk. Ini tadi installnya lewat command line ya, Pak? Install komposer? Iya. Ini aja di double klik saja. Itu ketika di-download, sudah di-download, itu kan file exe ya. Di double klik saja dia install sendiri itu. Oh, oke. Makasih, Pak. Iya. Ya. Oke, saya tunggu 5 menit ya untuk install komposer ya. Oh ya, Mas Muhammad Dafa sudah atau gimana, Mas Dafa? Sudah, Pak. Oke, bagus. Sudah diinstal tadi ya? Yang sudah di-download, coba siapa yang sudah download sebelum install? Mas Gustian, ya. Mas Gustian sudah download tapi belum install ya? Ya, tolong bisa di-share screen ya, Mas Gustian ya. Ya, share screen, terus ini, di-install ya.
Oke, sudah terlihat. Ditaruh di mana tadi? Di download. Oke, lah langsung install ya. Itu sudah install SAM ya, Mas Gustian ya? Oke, ya next. Iya, ya, oke, di channel. Nah, itu SAM-nya sudah ya, sudah tepat ya lokasi SAM-nya. Nah, tinggal gitu aja ya. Udah gitu aja. Naik aja. Ya, install. Nanti dicek di comment prompt composer version ya, atau jalankan composer ini kalau sudah jadi, kalau sudah terinstall. Oke, next, finish ya. Ya, composer, spasi. Nah, oke. Ya, sudah bisa Mas ya? Ya, bagus. Ya, terima kasih Mas Gustian share screen-nya. Oke. Ada yang belum? Ada yang belum selesai soalnya? Oke, berikutnya kita akan buat project Laravel ya. Nah, jadi misalkan kita bikin folder, ya saya bikin folder app Laravel. Nah, kemudian saya bikin folder latihan 1 di dalamnya. Nah, saya akan buat app coba 2 di sini. Ya, project namanya app coba 2. Jadi lewat ini kita bisa pindah ke E ini ya. Kemudian cd app Laravel. Nah, ini ya. Nah, setelah kita sudah pada posisi di sini, kemudian kita bikin project Laravel. Nah, ini perintahnya. Composer, create project Laravel, terus nama foldernya gitu ya. Ya, kalau mungkin kalian app coba 1 juga boleh ya. Nah, ya koneksi internetnya harus jalan ya, karena ini terhubung ke ini ya, ke internet. Ya ditunggu sampai proses create project-nya selesai. Ya, ini sudah berhasil.
Ini kalau ketinggalan ini ya perintahnya. Composer create strip project Laravel slash Laravel, terus nama folder projectnya. Ini ya. Nah, jadi pesannya ini ya, application key set successfully. Ini berarti projectnya sudah berhasil dibuat. Oke, ada yang sudah jadi ceknya? Ya, yang sudah jadi angkat tangan. Saya mau tanya Pak, kalau ini kalau install kan install Laravel itu kan buat folder baru gitu ya Pak, buat folder project baru. Nah kalau hasil folder hasil projectnya itu di copy paste aja gitu gimana ya Pak? Copy paste? Apa atau setiap buat bisa, project baru harus diinstal? Oh, nggak apa-apa ya Pak? Setelah di create project tadi kan terbentuk folder itu ya, dan isinya itu mau di copy paste dipindah ke tempat lain boleh. Oh ya. Bisa ya. Berarti nggak harus setiap mau buat project Laravel harus install gitu ya Pak? Kalau projectnya baru ya harus install. Maksudnya bukan install, create project. Ini kan ya itu. Ya create projectnya itu nggak perlu harus selalu dari CMD ini ya Pak. Kalau misal copy dari project lain gitu nggak apa-apa kan? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Project lain sudah ada terus di edit gitu ya, nggak perlu create project. Iya. Ya, kasih Pak. Iya Mas. Oke, sudah jadi ya. Nah, jadi kalau sudah kita bisa lihat. Nah, di sini akan terbentuk app coba 2 tadi ya. Ini strukturnya. Nah, kemudian itu lebih enak. Ini saya pakai VS Code ya. Kita pakai VS Code. Ini ditutup dulu. Terus nah, kemudian open folder dibuka tadi. Project kita di ini ya, yang terakhir kita buat tadi, app coba 2 atau terserah nama Anda, namanya apa di tempat Anda ya. Nah ini, oke, ini sudah siap, berarti kita mengcoding menggunakan VS Code pada project yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian kita bisa jalankan server. Ya, sebentar ya, saya terima telepon dulu. Halo. Oke. Iya. Yo tak kena rono. Lah kan ini ruang isolasi ra entuk.
Ya maaf ya, saya ulang. Nah, jadi setelah kita buka, nah kemudian kita bisa jalankan apa namanya servernya, aktifkan servernya bisa dari command prompt ini boleh, atau kita lewat terminal ini juga boleh. Nah, kemudian kita jalankan. Nah ini ya. Jadi kalau kita ketik PHP Artisan Serve, artinya web servernya sudah dijalankan, sehingga kita bisa buka pakai ini ya, alamatnya localhost 2.8000. Nah ini artinya project Laravel kita sudah berhasil dijalankan. Nah gitu ya. Oke, silakan diketik ini ya. Buka browser, ketik localhost 8000. Permisi Pak Prayogi. Ya. Tadi untuk membuat projectnya perintahnya apa? Composer, create project, Laravel, lalu apa? Ini Composer, create project, Laravel, nama projectnya. Oke. Masih. Iya. Ya. Oke, yang sudah sampai bisa membuka ini, silakan angkat tangan. Sudah bisa membuka halaman Laravelnya. Belum ya? Oke, saya tunggu dulu 5 menit.
Bagaimana, sudah berhasil ya membuka ini project Laravel? Yang sudah angkat tangan. Oke, Mas Noval. Terus apa lagi? Diki, Permana. Ini ada yang belum ya? Ini Aisyah. Oke. Ada kesulitan yang lain? Belum ya, kita belum mengcoding ya. Nah, oke. Selanjutnya, untuk mengarah, kenapa ini bisa keluar halaman depan ini ya? Dari mana ini ya? Maka di sini ada routing, ya ada routes, ya routes web. Nah ini yang mengarahkan apa namanya halaman depan ini. Kita lihat ya. Jadi di sini ada view. Nah, jadi di resource. Maka di ini konsepnya model MVC ya, model view controller. Jadi kalau controller itu nanti ada di app HTTP controller ini ya. Nah, nanti semua controller taruh di sini. Kemudian model, semua model taruh di sini. Ya, sama seperti konsep MVC kemarin yang kita pakai di template itu ya. Nah, cuman di sini lebih lengkap ini ya. Oke. Kemudian kita lihat tadi view welcome. Ya, view welcome. Kita lihat di resource itu ada view-nya diletakkan di resource. Nah, ini ada welcome bleed.php. Jadi ini ekstensinya pakai bleed.php ini templating engine ya. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat perintah-perintah seperti ini templating engine. Nah, jadi ini tadi yang kita buka halaman welcome bleed.php itu ya. Nah, ini bisa juga kita ganti, kita remark. Nah, kita ganti bukan view tapi suatu teks gitu ya. Nah, titik komanya. Dan kalau sudah disimpan, nah, coba lagi dijalankan ya, di refresh. Nah, hasilnya nih ya, halo selamat belajar Laravel. Nah, jadi view itu kalau kita harus punya filenya welcome.php gitu ya. Nanti kalau teks gini berarti kita menampilkan apa namanya ini, teks ya. Itu berkaitan dengan root. Jadi ini adalah routing utama ya, root. Bagaimana kalau saya akan tulis root dengan nama about gitu ya, and not found. Nah, ini kita tulis sama root. Nah, kita buat root yang kedua /about. Nah, kalau seperti itu ketika kita ketik ini saja berarti dia root ini yang dijalankan ya. Kalau ini saya isi dengan /about, nah maka halaman about ini yang dijalankan gitu ya. Terus kalau saya mau tambah lagi halaman kontak, kemudian saya tambah lagi halaman produk.
Kalau saya pilih produk, ya, berubah, kemudian kontak, nah ini berubah ke halaman utamanya ya, rootnya. Nah, ini contoh routing ya, untuk mengarahkan pada address gitu ya. Jadi ada ke ini ya, ke file apa, ke root yang mana gitu ya. Nah, ini silakan dicoba. Atau ini diganti halaman utama gitu ya. Ini halaman utama. Baik, bisa. Bisa dilanjut ini? Bisa, Pak. Ya, oke, saya lanjut. Nah, berikutnya kalau kita akan buat view ya, kita akan buat view, berarti dia ada halaman yang namanya about, ada namanya kontak gitu ya. Jadi di resource view itu kita tambahkan file namanya about ya. Nah, jadi misalkan kita tulis saja di sini gitu ya. Terus kita bikin lagi file halaman kontak. Terus kita bikin lagi satu lagi produk. Nah, kemudian di routingnya tadi, ini kita ganti pakai view sekarang ya. Oh, halaman utamanya belum ya. Ini kita buat satu lagi halaman utama. Ya, tinggal ini kita ganti menjadi home. Nah, ini tadi ya. View home, kalau ini view Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, ini halaman utama. Kalau saya ganti produk. Nah, jadi sekarang pakai file ya, file.
bukan ditulis biasa gitu ya. Oke, silakan dicoba ya. Oke, silakan 5 menit ya dicoba.
Oke, saya lanjut ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa, Pak. Saya. Baik, saya lanjut. Jadi tampilannya ini kan cuma seperti ini ya. Kita buat tampilan ada menunya begitu ya. Kita cari Bootstrap. Kemudian Docs. Kemudian, nah kita pakai copy aja yang ini ya. Copy ini. Kemudian kita taruh di halaman depan, home. Nah, ini kita paste ke sini ya. Kita lihat. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan navigasi, navbar ya. Komponen navbar. Cari navbar yang simpel saja. Nah, ini simpel saja ya. Ini copy saja, taruh di sini. Taruh di sini. Nah, sehingga jadinya seperti ini ya. Ada linknya ini. Tapi kalau kita ubah ke upload, ini. Jadi ini bisa kita copy ke halaman upload, tapi itu jadi ulang-ulang. Misalkan upload ini, nah kita copy, kita rubah ininya saja. Misalkan ini ya. Ya, yang dirubah-rubah ininya saja ya. Nah, tapi sebenarnya yang lain sama gitu ya. Maka nanti ada cara yang efektif, kita bikin satu layout, ya, nanti tinggal dipakai ulang gitu ya. Upload ya, halaman depan ya. Tapi kalau halaman yang lain masih belum. Nah, kalau kita mau buat ini berarti nggak efektif, ya, sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat semacam template gitu ya. Jadi tampilannya ini nanti tinggal dipanggil saja gitu ya. Jadi kita buat sini folder namanya layout. Nah, kemudian di dalamnya kita buat file namanya main. Ini kita kopikan dari ini tadi, dari home. Kita copy ke dalam main page. Itu ya. Nah, kemudian yang berubah-ubah ini, nah, mungkin kita buat dia direktif yield dengan nama container ya. Jadi ini nanti akan berubah-ubah gitu ya. Kemudian navigasi juga perlu kita pindah juga, kita buat di layout. Oke, navigasi yang ada ini ya, ini bisa dikecilkan ya, di cut, kita taruh di sini ya. Nah, di sini kita pakai input. Input navbar ya. Oke, layoutnya ya.
ya. Terus yang di main, ini yang di main, dia menginclude navbar, kemudian yang di halaman home, ini kita hapus saja ini ya. Kita pakai extend nama layoutnya tadi layout.main, kemudian section namanya container, tadi kita pakai yield container tadi ya. Ini end section, kemudian baru kita buat isinya di sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya, kalau halaman home tampilannya seperti apa. Nah, ini ya, ini halaman home. Ada ya. Ini nanti kita rubah. Terus kalau saya buka halaman about. Oh, ya, halaman about-nya mana? Ini bisa kita kopikan dari home ini ya. Ya, tinggal diganti aja ini halaman about. Jadi halaman home about, satu lagi kontak. Kontak belum ada ininya ya, navigasinya ya. Ini kita copy ke halaman kontak. View terus produk, kita copy ke sini. Oke, jadi sama semua ya, jadi ya di tengahnya saja. Mungkin ini perlu ganti navigasinya ya, di navbar. Di navbar itu misalkan nih judulnya toko karena jangan ini mas, jangan link, spam saja lah ya. Kemudian button, ini home, dia mengarahkan ke kemudian produk diarahkan ke produk, kemudian ini diarahkan ke kontak. Oke, kita lihat di sini dari Dharma depan. Nah, link home ya, produk, kontak, about. Ini ya. Jadi ini tinggal diganti kontennya saja untuk tiap-tiap halaman. Oke, silakan dicoba. Berarti tadi dari ini ya, dari apa dulu, navbar ditaruh di sini, bikin layout, navbar dan main.
dari ini. Ini boleh di screenshot dulu. Ini ngambil dari Bootstrap tadi ya. Karena kalau ngetik lama nanti ya. Dari Bootstrap. Ini mainnya, silakan di screenshot. Main flip. Kemudian navbar. Ya, navbarnya tinggal copy paste juga ya tadi. Cuman ini kita rubah href-nya untuk ini ya. Nah, kemudian contohnya yang halaman home, pemakaiannya ini ya. Nanti di halaman produk, kontak, about itu sama, bedanya di isinya ini saja. Silakan kan dicoba ya 10 menit. Wah, ada pertanyaan dulu? Belum ya?
kasih, Pak. Ya. Oke, saya lanjut saja ya. Baik. Ya, setelah ini bisa, nah sekarang kita akan coba berhubungan dengan database ya. Jadi ketika ini produk diklik, nanti keluar daftar produk yang diambil dari database. Ya, pastikan service MySQL-nya jalan dulu. Kemudian kita bisa pakai phpMyAdmin untuk membuat database atau MySQL Workbench. Kalau saya pakai program jadul ini ya, SQL Yoke ini ya. Nah, jadi misalkan saya akan bikin database namanya, ini sudah ada ya, DB Laravel 2, misalkan saya sudah punya DB Laravel, saya bikin database namanya DB Laravel 2. Nah, kemudian di bagian environment ENF environment ini ada setting untuk mengacu ke nama database-nya. Nah, ini kita ganti sesuaikan dengan nama ini ya, db_laravel 2. Ini nama database-nya. Nah, di sini cuma merubah ini saja ya. Karena kebetulan ini untuk usernya masih root dan passwordnya kosong gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba membuat suatu controller. Ya, jadi kalau tadi environment, ini saya tutup dulu. Nah, ini ya, yang web ini. Tadi kita routingnya menggunakan ini. Nah, nanti bisa kita atur di controller gitu ya. Kita buat terminal baru. Kemudian kita buat controller ya. Di perintahnya ini ya, php artisan make controller, ini di slide ya. belum saya buat ya. Jadi ini php artisan make controller, nama controllernya misalkan produk controller resource ya. Resource itu nanti akan disertakan semua metode-metode yang lengkap ya, ada show, ada untuk keperluan standar CRUD ya, ada edit, ada hapus, ada menampilkan ya, ada menambah ya, create, nah gitu ya. Ini kita panggil. Nah, ketika kita sudah mengetik controller, produk controller, maka di sini di bagian app http controller akan terbentuk produk controller tadi ya. Nah, karena kita pakai resource, makanya lengkap ini ada method create, store, show ya, edit, ada destroy, update ya. Nah, ini sudah dibuatkan semua ketika kita menambahkan resource ini ya. Nah, silakan dicoba ini ya. Ini mungkin harus di screenshot. Ya, PHP artisan make controller product controller resource. Kemudian berikutnya kita akan membuat model. Jadi controller view tadi sudah, controller sekarang kita buat model. PHP
Nah, strip M itu sekalian kita membuat tabelnya gitu ya, struktur skema tabelnya gitu ya. Skema tabelnya nanti akan terlihat dia di database migration. Nah, jadi ketika ini di enter berarti akan membuat model dengan nama produk. Nah, sekaligus dia ini ya membuat migrasi create product table. Jadi kita bisa lihat di model app models. Nah, ini akan muncul produk model ini ya. Nah, kemudian di database migration mana tadi di database. Nah, ini ya database migration itu akan terbentuk produk ini ya. Nah, ini adalah skema untuk membuat tabel produk. Kita lihat di sini belum ada ya produk di DB Laravel 2. Nah, ini belum ada. Nah, kemudian di sini kita akan buat skema atau struktur. Nah, sebenarnya bisa kita buat dari sini ya. Tapi di Laravel menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan skema ini ya. Misalkan kita buat nama produk gitu ya. Mungkin kita buat harga. Jadi kita akan membuat, ini sudah dibuatkan defaultnya, ada ID, ada timestamp itu nanti berupa kolom create add dan date add yang berisi tanggal saat ini gitu ya, atau waktu saat ini, tanggal dan waktu saat ini. Oke, kalau ini sudah dibuat, kemudian kita bisa ketikkan di sini PHP artisan migrate. Nah, ini jadi dia akan mengeksekusi ini menjadi tabel dengan nama products. Karena kita lihat di sini, di refresh, nah muncul. Jadi migrasi ini defaultnya dia akan membuatkan tabel-tabel ini ya, file job, migration, password reset dan sebagainya. Nah, ini tadi yang kita tambahkan sendiri tadi ketika kita bikin create model produk /m strip M tadi ya, kemudian dirubah di migrasinya, baru kita ketik PHP artisan migrate tadi ya. Saya ulang, PHP artisan migrate. Ini akan membentuk tabel seperti ini. Nah, ini isinya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mengisi di sini boleh, atau boleh pakai juga Thinker. Thinker apa ya namanya? Kalau diisi dari sini juga boleh ya. Ini strukturnya ID, nama, HRG, JML. Nah, ini yang dibuatkan di timestamps tadi. Ini ID, kemudian ini yang kita tambahkan tadi ya. Misalkan kita akan mengisikan ini diisi
kita isi ini ya, dari sini saja. Oke, selanjutnya tadi migrasi sudah, kemudian controller. Nah, ini kita panggil, kita buat variabel model sama dengan produk, itu nama modelnya tadi ya. Kemudian kita panggil all. Nah, ini saja. Ini sama dengan query select bintang from produk. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu ada query di sini. Nah, ini error. Ini kenapa kita belum menambahkan harus menambahkan use di atas ya, use app http controllers. Oh, bukan, salah. Dia model bukan controller. Use model produk. Nah, ini kita kita kembalikan berupa ini ya, variabel objek mengambil seluruh rekod dari tabel produk. Nah, kemudian di routing itu tambahkan route dipanggil produk, dia akan membuka kelas apa lagi, produk controller. Jadi nanti otomatis kalau kita memanggil produk gitu ya, maka akan dijalankan fungsi indeks ini ya. Misalkan kita kontak produk, ada yang salah, produk controller ini harus kita sertakan di sini ya. Kita akan pakai produk controller, harus kita sertakan. Ini ya, http controller di refresh. Nama folder controllernya pakai S, Pak. Oh iya, ya, terima kasih. Pakai S ya. Oke. Output controller doesn't exit http controller. Sebentar. Otomatis ini.
Controller ya, produk controller sudah betul. Saya cek dulu.
Oh, maaf. Tadi saya ngomong ini ya, saya mute. Ya, jadi untuk materi hari ini saya kira cukup dulu. Ini masih belum ketemu, ya saya betulkan dulu. Jadi intinya hari ini kita mulai instalasi Laravel, kemudian routing untuk menampilkan halamannya ya, kemudian penggunaan pembuatan tabel tadi ya, menggunakan migrasi, membuat model dulu tadi, kemudian di PHP Artisan Migrate terbentuk tabel, ya setelah di model. Nah kemudian di controllernya harusnya kita menampilkan, tapi tadi masih gagal, itu saya betulkan dulu. Kemudian nanti saya buatkan peruntunan materinya di file MS Word ya, mulai dari instalasi sampai menampilkan produk tadi ya. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Pak, ya. Untuk Laravel ini tidak masuk ke UAS kan, Pak? Bukan, nanti OAS-nya itu project akhir, project ya. Jadi punya dalam bentuk project akhir ya. Jadi bebas mau pakai Laravel boleh, mau pakai MVC yang tadi kemarin dipelajari itu juga boleh, atau malah kalau nggak apa ya, yang penting project-nya jadi gitu ya. Berarti tidak ngerjain pas jam ujian kan, Pak? Enggak. Jadi ini berupa project, saya kasih waktu mungkin berapa hari gitu ya, mungkin 3 hari atau 4 hari. Oke, makasih Pak. Iya. Ya, baik, saya kira cukup dulu ya. Ya ini mohon maaf untuk yang demo ini masih belum berhasil ya. Bisa saya cari salahnya dulu. Ya saya kira cukup ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Ya, sama-sama.